Apakah ibu dan bapak telah memetakan strategi pendampingan? Bila telah memetakan, langkah selanjutnya adalah menentukan metode pendampingan yang tepat sesuai kebutuhan kepala sekolah. Penentuan metode pendampingan ini sangat penting karena kegiatan inilah yang akan ibu dan bapak lakukan selama proses membersamai kepala sekolah. Metode pendampingan yang ibu dan bapak pilih sifatnya fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh sekolah. Mari kita pelajari metode pendampingan apa sajakah yang dapat kita pilih dalam proses pendampingan. Ada 5 metode yang dapat digunakan dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada Kepala Satuan Pendidikan Binaan untuk menghadapi tantangan pengimplementasian perubahan yang diperlukan dalam pendidikan. Metode pertama, training. Training adalah proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok. Metode kedua adalah mentoring. Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seorang yang sudah berpengalaman, been there, done that, kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Yang ketiga, coaching. Metode ini bertujuan membuka potensi diri untuk memaksimalkan kinerja seseorang. Keempat, fasilitasi. Fasilitator fokus pada pengembangan dan pengelolaan proses efektif yang membantu kelompok mencapai hasil yang mereka kehendaki. Yang terakhir, metode consulting. Dalam prosesnya, kepala sekolah mungkin membutuhkan bantuan seseorang untuk memberikan rekomendasi berdasarkan analisis masalah yang mereka hadapi. Dalam metode ini, kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah pemecahan masalah atau problem solving. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu sudah memahami perbedaan dari kelima metode tersebut? Secara garis besar, 3 metode pendampingan yaitu training, consulting, dan mentoring merupakan metode pendampingan yang bersifat direktif. Sedangkan 2 metode, fasilitasi dan coaching, merupakan metode pendampingan yang bersifat non-direktif dan 2 arah. Metode ini dapat dipilih oleh ibu dan bapak sebagai strategi pendampingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dari hasil refleksi kepala sekolah akan komitmen perubahannya. Mohon diperhatikan bahwa penerapan kelima metode ini bersifat fleksibel. Setiap metode dapat digunakan pada strategi tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya, training hanya dapat digunakan untuk penyemai perubahan. Tidak demikian ya, Ibu dan Bapak. Kenyataannya, satuan pendidikan yang berada pada perubahan berkelanjutan pun dapat menggunakan training atau mentoring jika memang kebutuhannya mengarah pada lokakarya atau bimbingan direktif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Sekolah yang menjadi prioritas utama dalam tabel ini berada pada posisi penyemai perubahan. Jika dilihat, kepala sekolah butuh bimbingan karena program sekolahnya cenderung monoton. Selain itu, kesadaran berefleksi kepala sekolah juga belum muncul, sehingga metode yang dipilih adalah training dan konsultasi. Apakah selamanya sekolah penyemai perubahan selalu menggunakan metode training dan konsultasi? Jawabannya tidak. Ibu dan bapak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya, dalam perencanaan RKAS, ibu dan bapak dapat mengadakan beberapa sesi pembimbingan bagi kepala sekolah. Caranya, dengan mendemonstrasikan cara mengunduh rapor pendidikan, menganalisis temuan data, hingga mengolah rekomendasi untuk menjadi RKAS. Saat berbagi pengalaman ini, ibu dan bapak telah menerapkan metode mentoring. Contoh selanjutnya adalah sekolah prioritas akhir dengan strategi perubahan berkelanjutan. Pada contoh terlihat menggunakan metode fasilitasi. Metode ini betul dapat diterapkan. Namun bila kepala sekolah meminta kesediaan kita sebagai mentor, maka metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu mentoring. Sekolah pada prioritas akhir ini pun dapat kita dampingi dengan training jika memang diperlukan. Misalnya, lokakarya dalam implementasi kurikulum Merdeka, seperti membuat rencana pembelajaran. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah sudah lebih mempunyai gambaran terkait kelima metode pendampingan yang dapat kita pilih? Pada praktiknya, sebenarnya kelima metode ini bukanlah hal baru.
Mungkin saja ada yang sudah pernah kita terapkan. Misalnya, saat kita mendorong berlangsungnya komunikasi dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya dalam menyusun rencana program sekolah. Pada saat itu, sebenarnya kita telah menerapkan metode fasilitasi. Begitu pula saat ibu dan bapak berbagi pengalaman kepada kepala sekolah, maka ibu dan bapak telah menerapkan metode mentoring. Wah, kalau begini, mudah-mudahan semakin terbayang ya metode pendampingan apa yang sesuai dengan kepala sekolah yang kita dampingi. Pada prosesnya, metode pendampingan yang sudah ditetapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kepala sekolah. Apakah sudah semakin semangat untuk menentukan metode pendampingan? Selamat mempraktikkan 5 metode pendampingan. Oh iya, Ibu dan Bapak, dapat memperkuat pemahaman melalui topik metode pendampingan juga ya. Selamat belajar dan bereksplorasi.